다친다니까. 안쪽으로 빨리! 야, 다 살아있냐? Halo kaum rebahan. Akhirnya setelah kemarin Pak Lee Don Lee baru aja rilis film The Round Up No Way Out, tiba-tiba aktor kesayanganku ini malah udah ada film baru lagi. Walaupun bukan bertemakan dunia gangster, tapi tetap aja film Pak Lee Don Lee pasti penuh dengan adegan tinjunya yang sangat jos gandos kotos-kotos. Film yang diperankan oleh Pak Lee Don Lee kali ini berjudul Badland Hunters, rilis 26 Januari 2024. Bercerita tentang gempa bumi yang amat dahsyat tiba-tiba menghancurkan seluruh daratan di Korea. Akibat gempa tersebut, semenanjung Korea berubah menjadi gurun tandus, seperti telah terjadi sebuah kiamat. Manusia yang tersisa harus bertahan hidup dengan apa adanya, sulit mendapatkan makanan, bahkan air bersih menjadi sesuatu yang langka. Di tengah-tengah kesulitan itu, tiba-tiba ada ilmuwan gila yang malah memanfaatkan situasi, melakukan eksperimen dengan para anak-anak remaja untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Dan di saat itulah Pak Lee Don Lee juga kedua temannya datang untuk menghentikan eksperimen gila tersebut. Lantas, seseru apakah kira-kira aksi sang jagoan kita kali ini? Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia Badland Hunter. Bermula di sebuah rumah sakit dengan seorang dokter yang bernama Yang Gisu. Hari itu dia sedang berusaha membuat obat untuk menyembuhkan putrinya yang bernama Soyun. Atau lebih tepatnya, agar Soyun bisa dihidupkan kembali. Karena ternyata nyawa putrinya sudah tidak tertolong. Dengan berbagai eksperimen gila pun sudah Gisu coba untuk mendapatkan serum keabadian. Yang dimana ketika serum itu diuji coba pada sebuah binatang, ternyata binatang yang sudah mati atau bahkan terbelah sekalipun nyatanya mereka masih bisa hidup. 조금만 기다려. Aparat militer yang mengetahui eksperimen gila itu pun berusaha keras untuk menghentikannya. Karena mereka tidak tahu efek samping dari serum itu jika diberikan kepada manusia. Mereka takut, alih-alih putrinya dihidupkan kembali, malah bisa saja dia menjadi seorang monster. Namun ketika tindakan Gisu hendak dihentikan, tiba-tiba 조금만 기다려. 빨리 데려가세요. setelah gempa teramat dahsyat menghancurkan Korea, manusia hanya bisa hidup ala kadarnya, sangat sulit sekali mencari makanan. Contohnya seorang pria yang bernama Choi Ji-won ini. Dia setiap hari harus berburu binatang apa saja yang masih tersisa di daratan. Bahkan buaya sekalipun yang entah gimana caranya bisa ada buaya di tanah tandus. Namun setelah terkena anak panah tepat di matanya, ternyata buaya itu tidak mati, malah balik menyerang Ji-won. Tidak bisa kabur kemana-mana lagi karena buaya yang sangat besar dan ganas. Tiba-tiba datanglah sang jagoan kita semua, yakni Pak Lee Don Lee yang berperan sebagai Nam-san. Dengan badasnya menghabisi buaya yang sangat ganas menggunakan parangnya. 아이, 맛있겠다. Setelah berhasil mencincang buaya itu, Ji-won dan Nam-san menjualnya kepada warga sekitar untuk dikonsumsi karena memang daging adalah makanan yang sangat langka. Dan mereka pun membelinya dengan cara barter dengan segala jenis benda atau makanan lainnya. Bahkan bukan hanya daging, air bersih sekalipun juga sangat sulit didapatkan walau hanya sekedar untuk minum. Karena ya memang sudah lama sekali tidak turun hujan sehingga terjadi kekeringan yang panjang. 언제까지 구정물만 먹어야 되냐. 다음.
교환한 물건들 미리미리 좀 꺼내놓으시고 아저씨! Di antara warga sekitar selain Jiwan yang sudah seperti adik sendiri bagi Namsan, di sana juga ada seorang remaja yang bernama Han Suna dan neneknya yang juga dianggap sebagai keluarga bagi Namsan. Bahkan selama ini ia sudah menjaga Suna dan neneknya berkali-kali dari bahaya. 나오셨어요. 아유 예. 되게 멀. 아저씨 갈게요. 조심히 가. 들어가세요. 네. 내 건 없어? 나도 사냥 같이 다니는데. Namun ketika para warga sedang membeli dagangan Namsan, tiba-tiba ada sekelompok begundal datang mengaku sebagai polisi dan membuat onar seenak jidat. Mereka datang ke sana katanya sedang mencari seseorang, tapi nyatanya mereka malah mencoba membawa beberapa warga, termasuk Suna dengan paksa. 가자. 야, 태워 얘. 냄새 나니까 저리 가요. Karena tidak terima Suna disentuh oleh para begundal-begundal ini, Jiwan pun berusaha mengusir mereka. Namun sayangnya malah dia yang kena keroyok. Karena tidak bisa membiarkan para begundal ini membuat onar seenak jidat, Namsan pun akhirnya turun tangan dan membuat mereka babak belur dengan tinjunya yang sangat jos gandos kotos-kotos. Setelah para begundal ini bonyok, seketika mereka pun ketakutan setelah mendengar bahwa orang yang telah menghajar mereka bernama Namsan. Yang ternyata Namsan dahulunya pernah mengalahkan bos mereka, padahal bosnya dijuluki sebagai Tiger. 너한 번만 여기 더 오면 다 죽여버린다. 알았어? Setelah para begundal angkat kaki, tiba-tiba Suna dan neneknya didatangi oleh beberapa orang bersetelan jas rapi yang entah siapa sebenarnya mereka. Karena curiga, Namsan pun mencoba mencari tahu. Yang ternyata mereka mengaku dari organisasi sukarelawan yang bertugas untuk mencari sebuah keluarga yang memiliki anak untuk diberikan kehidupan yang lebih layak di apartemen yang katanya mempunyai banyak makanan dan juga air bersih. Wanita yang berprofesi sebagai guru ini lantas meminta Suna agar mau mempertimbangkan tawaran tersebut karena keadaan neneknya juga bisa semakin memburuk jika hidup di tempat yang sangat tandus dan minim makanan. Dan karena memang tawaran itu sangat masuk akal, Suna pun mau ikut dengan mereka menuju apartemen untuk kehidupan yang lebih layak. 내가 보러 갈게. 그러면 다른 아이들한테 좀 기회가 갈 수도 있어서요. Setelah kepergian Suna dan nenek, tentu mereka pun jadi sangat kesepian, apalagi Jiwan. Dia merasa sangat merana karena wanita yang ia sukai sekarang tidak ada lagi di dekatnya. Mereka hanya bisa memandangi karya-karya lukisan Suna untuk bisa melepas sedikit rasa rindunya. 하나가 많이 담긴 닮았어요. 형님 딸하고. 감사한가요? 그래. Sementara itu, Suna dan para relawan lainnya menyusuri daratan gersang di tengah malam untuk menuju apartemen yang entah ada di mana lokasinya. Di tengah jalan, Suna mendapatkan seorang teman yang seumuran dengannya, sehingga perjalanan pun jadi tidak terasa membosankan. Wanita yang bernama Lee Jue ini juga sama seperti Suna, datang ke apartemen dengan keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 이제 그런 생활은 끝이잖아. 나 내 나이 또래 친구 진짜 오랜만에 봐. Namun setelah perjalanan yang sangat jauh, tiba-tiba nenek yang sudah lelah pun tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena misi mereka adalah demi kemanusiaan, si guru lantas meminta beberapa rekannya untuk membawa para orang tua menuju tim medis yang ada di seberang mereka untuk beristirahat. Namun tidak berapa jauh dari lokasi mereka membawa si nenek, ternyata di depan orang-orang dari militer sudah menunggu kedatangan para pengungsi. 이제 탑승하세요. Entah ucapan si guru benar atau tidak, yang jelas si nenek ternyata dibawa oleh kedua rekannya ke sebuah tempat yang sangat mencurigakan. Yang rupa-rupanya bukannya dibawa ke tim medis, mereka malah hendak membunuh si nenek karena menurutnya orang tua tidak dibutuhkan untuk misi keberlangsungan hidup. Entah apa sebenarnya misi yang dimaksud. Namun beruntungnya, ternyata di daerah itu ada Namsan dan juga Jiwan yang sedang berburu dan memergoki perbuatan mereka. 할머니인가?
Namun setelah ditusuk dan dibacok oleh Namsan, yang seharusnya manusia biasa sudah koit karena bacokan tersebut, tiba-tiba dua begundal ini masih hidup dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Entah bagaimana caranya mereka masih bisa bangkit, tapi yang jelas mereka terus menyerang Namsan dan Ji-won dengan sangat brutal sampai-sampai mau dibunuh bagaimanapun caranya mereka masih saja bisa bangkit. Dan ketika Namsan tidak tahu bagaimana cara membunuh orang-orang ini, tiba-tiba ada seorang wanita misterius datang dan membantu mereka. 너 뭐야? Setelah berhasil menghabisi dua begundal tadi, wanita yang bernama Lee Yun-ho ini menjelaskan kalau orang-orang itu adalah manusia-manusia eksperimen yang berasal dari apartemen, yang ternyata cara membunuh orang-orang seperti mereka hanya bisa dilakukan dengan memenggal kepalanya. Setelah mengetahui kehebatan Namsan, Yun-ho pun meminta bantuannya untuk bisa masuk ke apartemen, membebaskan anak buahnya dan juga para remaja-remaja yang akan dijadikan eksperimen. 제가 도움이 필요합니다. 이들 진짜 지금 당장 출발하죠. 도와주세요. Dan semua berawal ketika dahulu Yun-ho masih aktif menjadi militer angkatan udara. Ia dan teman-temannya menemukan sebuah apartemen yang masih utuh setelah gempa yang teramat dahsyat melanda. Mereka pun mencoba membangun pemukiman untuk menampung warga-warga sekitar yang berhasil selamat. Karena diketahui di bawah apartemen, Yun-ho menemukan sumber air yang bisa digunakan untuk jangka lama. Namun di saat penggalian, mereka kedatangan satu-satunya dokter yang berhasil selamat dan dia adalah Yang Gi-soo. Karena tentu mereka membutuhkan keahliannya, Yun-ho pun memintanya untuk membantu merawat warga. Namun tiba-tiba suatu hari watak dari Yang Gi-soo pun terbongkar. Ternyata dia selama ini melakukan eksperimen gemblung kepada anak-anak yang ada di apartemen. Dan eksperimen itu adalah menjadikan manusia bisa berevolusi seperti hidup abadi. Namun sayang ketika Yun-ho menyadarinya, ternyata beberapa pasukannya sudah berkhianat dan malah bekerja sama dengan Yang Gi-soo. 이게 양 박사님 신기술이야. 제가 살아남게 해드릴게요. Sementara itu Suna dan para pengungsi ternyata sudah tiba di apartemen yang dijanjikan. Tentu melihat banyaknya makanan seperti sayuran dan buah-buahan, para pengungsi sangat senang bukan main karena selama ini mereka tidak pernah makan makanan yang sehat. Kedatangan para pengungsi pun disambut oleh Yang Gi-soo dengan kata-kata dan janji-janji manisnya mengenai kehidupan mereka yang mulai saat ini akan sangat enak dan sangat layak. Yang padahal tanpa diketahui mereka akan dijadikan bahan eksperimen. 여러분들한테 깨끗한 물과 감사합니다. Di sebuah daratan yang bernama Spalan, kita akan melihat kelompok para begundal yang waktu lalu menyerang pemukiman Namsan, yakni kelompok Tiger. Ini dia si botaknya. Setelah dunia hancur dan tidak memiliki hukum, para begundal-begundal ini malah dengan entengnya mengadu sesama manusia untuk dijadikan taruhan layaknya tarung ayam. Dan di saat mereka sedang gelut adu pukul adu sikil karena selek masalah uang taruhan, tiba-tiba Namsan ternyata datang ke Spalan untuk mencari si Tiger. 야 그만! 타이거 어딨냐? Entah yang bagaimana ceritanya, ternyata Namsan dan Tiger sudah saling mengenal satu sama lain, atau bisa dibilang mereka musuh bebuyutan. Kedatangan Namsan ke sana sebenarnya hanya ingin bertanya informasi tentang apartemen. Namun kedatangan mereka secara baik-baik nyatanya tidak ditanggapi oleh si Tiger dan terpaksa Namsan pun harus adu jotos dengan para begundal ini untuk mendapatkan informasi. Setelah Tiger dan seluruh anak buahnya keok, Namsan meminta Tiger untuk mengatakan semua yang ia tahu tentang apartemen, dari stok air bersih yang mereka punya dan bagaimana cara agar bisa masuk ke sana. Ternyata walaupun si Tiger ini sering bolak-balik ke apartemen, dia tidak tahu persis asal-usul air bersih yang ada di tempat itu. Dan lagi, ia ke sana juga bukan setiap hari, tapi ada hari-hari tertentu saat ia harus menjual anak-anak muda yang sudah ia culik untuk dijadikan eksperimen.
Dan ya, setelah mendapatkan informasi itu, Tiger pun akhirnya turu. 나 뭐 그렇게 안 피곤한데? 잠깐만. 한숨 자. Sementara di apartemen, ternyata para orang tua harus dipisah ruangan alias tempat tinggal dengan dalih agar anak-anak mereka bisa fokus belajar. Di mana semua anak-anak yang ada di apartemen itu ternyata diberikan semacam pendidikan. Namun bukan pendidikan umum yang seperti kita tahu. Melainkan mereka diminta untuk memahami visi dan misi Dr. Yang Gisu yang berharap agar manusia bisa berevolusi menjadi lebih baik. Namun ada yang aneh ketika Suna masuk ke dalam kelas. Entah kenapa semua remaja yang ada di kelas tersebut seperti bengong, pandangannya kosong, yang sepertinya otak mereka telah dibedah oleh Yang Gisu untuk bahan eksperimennya. 강한 생물들에 대해서 배울 거예요. 가고 있는 인류의 수를 다시 사람들이 낭비되어 왔던 거예요. Sementara di sisi lain, ternyata para orang tua hanya dimanfaatkan oleh Yang Gisu untuk mengolah dan memproses stok air bersih mereka agar tidak habis. Belum jelas air bersih ini memang berasal dari tanah atau hanya rekayasa Yang Gisu. Karena kelihatannya agak aneh, air bersih ini harus diproses sedemikian rupa seperti sedang membuat racikan obat. Dan lebih terangnya lagi, dari awal para pengungsi tiba di apartemen, Yang Gisu selalu saja berusaha mencekoki para anak-anak untuk selalu meminum air bersih tersebut. Seperti pada saat ini, ketika Suna merasa agak curiga dengan gerak-gerik mereka. Terlebih lagi, neneknya tidak kunjung tiba padahal sudah beberapa hari. Si guru dan Yang Gisu malah terus saja berkelit dan selalu meminta Suna untuk tenang dan meminum air bersih yang ada di depannya. 우리 할머니는 도착하셨어요? 치료를 받으셔야 될 것 같아. Karena curiga, malam harinya Suna mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu. Sambil mengendap-endap perlahan, Suna pun sampai di ruang laboratorium milik Yang Gisu. Namun alangkah terkejutnya Suna kala melihat sahabatnya Juye tergeletak di meja operasi dengan kondisinya yang sudah koma. Sialnya, ketika baru sampai di ruangan itu, ternyata Yang Gisu sudah kembali dengan membawa kedua orang tua Suna, yang ternyata kedua orang tuanya merengek marah-marah karena ingin sekali bertemu dengan putrinya. Namun setelah melihat kondisi putrinya, tentu orang tua mana yang tidak akan marah saat putrinya dijadikan kelinci percobaan. Mereka pun mencoba membawa Suna pergi dari tempat itu, namun sayangnya tiba-tiba kondisi Juye malah kritis dan harus meregang nyawa karena percobaan Yang Gisu yang gagal. Dan dari sinilah akhirnya Suna tahu kalau sebenarnya mereka dibawa ke sana hanya untuk dijadikan kelinci percobaan gila Yang Gisu. Ketika pagi tiba, ternyata Namsan, Yunho, dan Jiwan berusaha menyusup ke dalam apartemen dengan bantuan si Tiger. Namun baru sampai di gerbang, rupa-rupanya para penjaga menyadari kalau orang-orang yang bersama Tiger adalah penyusup. Dan karena keadaan sudah di luar rencana, Namsan dan yang lainnya pun segera keluar dari mobil dan menyerang semua penjaga yang ada di tempat itu. Karena Namsan dan kawan-kawan sudah terang-terangan memporak-porandakan apartemen, mantan anak buah Yunho yang melihatnya pun meminta si guru untuk melaporkannya kepada Gisu. Namun, Yang Gisu yang sedang sibuk mempersiapkan Suna untuk eksperimen selanjutnya ternyata tidak menggubris kerusuhan yang sedang terjadi dan meminta mereka untuk mengurusnya sendiri. Setelah membereskan anak buah Yang Gisu di lantai bawah, Yunho pergi ke penjara untuk mencari para anak buahnya yang disekap. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui ternyata seluruh anak buah Yunho sudah dijadikan zombie oleh Yang Gisu. Ternyata efek zombie ini adalah karena tubuh mereka gagal atau menolak eksperimen yang dilakukan oleh Yang Gisu. Dan setelah berubah menjadi zombie, tentu mereka jadi kebal dari segala jenis serangan, bahkan peluru sekalipun. Akhirnya, mau tidak mau Yunho terpaksa membunuh dan memenggal seluruh anak buahnya agar tidak bisa bangkit lagi.
Setelah seluruh anak buahnya dikalahkan, Gisu meminta Namsan dan kawan-kawan untuk menyerahkan diri demi keamanan apartemen katanya. Tentu semua omong kosong itu untuk memperdaya seluruh pengungsi agar mereka menganggap yang Gisu adalah orang baik dan kelompok Namsan adalah orang jahatnya. Namun karena Namsan tidak suka bertele-tele, dia pun memperingatkan yang Gisu untuk hati-hati karena mereka akan segera mendatanginya. 지하의 영영 그냥 파묻혀 죽고 싶다. 시발놈이. 네, 우리 수나 데리고 위협받고 있사오니 야, 다 살아있냐? Karena waktu sudah mepet sebab Suna sedang memasuki tahap akhir dari eksperimen Gisu, Namsan dan kawan-kawan berpencar untuk mencarinya di lantai bawah sampai lantai atas. Namun karena pertahanan apartemen itu memang sangat ketat, setelah berpencar, mereka malah jadi agak kerepotan melawan seluruh anak buah Gisu. Namun tidak dengan Namsan. Walaupun senjatanya sudah kehabisan peluru, dengan sepucuk parang macetenya, Namsan dengan badasnya membabat puluhan penjaga yang hendak menghalangi jalannya. Sementara itu Yunho yang juga mencari Suna di tempat lain ternyata agak kesulitan menghadapi para anak buahnya yang berkhianat. Terlebih lagi saat wakil komandannya sendiri turun tangan untuk menghadapinya. Karena tubuhnya sudah dimodifikasi menggunakan serum keabadian, tentu Yunho pun jadi sangat kesulitan untuk melumpuhkannya. Bahkan saking tidak masuk akalnya kekuatan hasil dari serum tersebut, Yunho akhirnya kalah telak di tangan wakil komandannya sendiri. Di sisi lain ternyata Jiwan berhasil menemukan si guru saat sedang mengajar di kelas. Dengan menyandra guru itu, Jiwan pun memintanya untuk menunjukkan di mana Suna saat ini berada. Namun karena di tengah jalan mereka bertemu dengan si wakil komandan yang mukanya, yang rainya sudah jadi setengah kadal, Namsan pun meminta Jiwan untuk pergi mencari Suna. Sementara si wajah kadal, Namsan yang akan mengurusnya. 네가 그 사냥꾼이냐? 야, 너 빨리 가. 이 새끼 내가 Dan walaupun agak kesulitan melawan si wakil komandan yang sudah jadi mutan, dengan luka-luka ringan, Namsan pun berhasil mengalahkan si wajah kadal dengan sangat brutalnya. 에이씨, 못생겨가지고 씨. Sementara di laboratorium ternyata yang Gisu berhasil menyempurnakan serum yang selama ini ia cari berkat uji cobanya kepada Suna. Tentu ia pun senangnya bukan main karena akhirnya dia bisa menghidupkan kembali putrinya yang sudah tinggal separuh. Namun tidak berapa lama kemudian ternyata serum itu tidaklah benar-benar sempurna. Karena tiba-tiba tubuhnya bereaksi setelah menyuntikkan serum tersebut. Rupa-rupanya air bersih yang sejak awal diberikan kepada Suna agar tubuhnya dinetralkan sebelum uji coba selama ini tidak pernah diminum oleh Suna, yang akhirnya serum itu pun berefek samping yang sangat fatal merubah wujud yang Gisu. 나 그거 안 먹었어. Dan tidak berapa lama kemudian ternyata Jiwan berhasil menemukan laboratorium tempat Suna dikekang. Karena sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi, Gisu berusaha mengancam Jiwan dengan Suna yang akan tewas jika ia mendekat. Anak buah Gisu yang masih berada di sekitar laboratorium pun berhasil menjatuhkan Jiwan. Dan karena memang Jiwan tidak begitu tangguh, ia pun harus mati-matian melawan anak buah Gisu yang sudah jadi mutan. Sementara Gisu sendiri berhasil kabur dengan membawa tubuh putrinya. 괜찮아. Mengira telah berhasil membunuh Namsan dan kawan-kawan, Gisu berusaha kabur dari apartemen dengan masih mententeng jasad putrinya. Namun tentu para pengungsi yang marah setelah mengetahui kebiadabannya pun berusaha menghentikannya dan mengeroyoknya.
Tapi setelah terjungkal dan terjungkil mengetahui semua serum-serumnya hancur, Gisu yang murka pun memberondong para pengungsi dengan membabi buta. Hingga tanpa disadari ternyata ia tidak sengaja menembak putrinya sendiri. Setelah putrinya tidak sengaja tertembak, Namsan, Jiwan, Suna, dan Yunho yang ternyata masih selamat mencoba menghampirinya baik-baik untuk mengatakan, "Sudah, ayo tobat le, eksperimenmu wis ajur, wis ayo ndang tobat to." Tapi ternyata bukannya mendengarkan nasihat mereka. Ternyata yang Gisu masih kekeh ingin melanjutkan eksperimennya, yang akhirnya ya sudah, terpaksa Namsan juga harus mengeksekusinya. 살리지 못했어. 당신 딸도. Setelah Yang Gisu tewas dan eksperimennya ditelan bumi, tiba-tiba cuaca mendadak mendung dan turun hujan. Tentu hujan ini akhirnya membuat para pengungsi, Namsan, dan kawan-kawan tidak perlu lagi mengkhawatirkan kekeringan yang sudah terjadi sejak gempa melanda. Yunho dan Namsan pun berpamitan karena harus berpisah sebab misi mereka sudah selesai. Dan kira-kira bagaimanakah kehidupan Namsan dan kawan-kawan setelah ini? Entahlah, soalnya filmnya tamat. Gimana film Pak Lek Donli kali ini? Tetap badas kan? Mau main di film gangster, zombie-zombie, bencana alam atau genre yang lainnya tetap aja. Ciri khas tinjunya Pak Lek Donli selalu melekat. Dan buat kalian yang mungkin belum kenal sama jagoan yang satu ini, silakan ditontonin semua film-filmnya. Jaminan kalian pasti suka, apalagi yang tema gangster. Dan ya sudah, segitu aja rangkuman kita kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Campur film undur diri. Dan ciao.